Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan contoh program, yaitu program bagaimana kita melakukan konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit atau sebaliknya menggunakan blok percabangan if-else. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana apabila kita menggunakan switch case. Untuk kasusnya, saya akan perlihatkan kurang lebih seperti ini. Jadi kita dapat mengkonversi temperatur ya. Contoh kalau Fahrenheit ke Celsius, kita menggunakan persamaan yang ada di sebelah kiri. Sedangkan kalau Celsius ke Fahrenheit, kita gunakan persamaan yang ada di sebelah kanan. Untuk hasilnya, contohnya bisa dilihat di layar. Di sini misalnya kita diminta untuk menginput temperatur yang akan dilakukan konversi. Misalnya 100. Lalu di sini kita akan diminta kembali untuk menginput tipe konversinya seperti apa. Kalau kita input F, baik F kecil maupun F kapital, maka artinya temperatur yang dimasukkan itu dalam skalanya adalah skala Fahrenheit. Sedangkan kalau C atau C besar atau kecil ya, di sini artinya suhunya atau temperaturnya dalam skala Celsius. Setelah itu dia akan mencari padanannya, apakah Fahrenheitnya berapa atau Celsiusnya berapa. Nah, secara flowchart atau diagram alir ini bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Jadi kita mulai di sini. Dia akan meminta inputnya. Dia akan meminta inputnya, yaitu nilai suhu yang akan dikonversi. Setelah kita melakukan input suhu, maka dia akan meminta input tipe konversinya. Contohnya di sini saya masukkan ya, di suhu yang diinput ke dalam suatu variabel T. Kemudian untuk tipe konversi misalnya adalah variabel A. Maka di sini masuk ke blok decision, yaitu dimana ketika apakah nilai A-nya itu F kecil atau F besar. Artinya kalau dia Fahrenheit, dia benar ya, maka masuk ke sini. Maka kita akan melakukan konversinya dari Fahrenheit ke Celsius. Di sini adalah perhitungannya dan ini adalah hasilnya. Maka dia akan memprint suhu konversi adalah T Celsius. Sedangkan jika salah, artinya ini yang dimasukkan adalah suhu Celsius. Maka konversinya adalah dari Celsius ke Fahrenheit. Maka dia dapat menampilkan suhu dalam Fahrenheit. Dan ini selesai. Oke, kita langsung masuk aja kembali ke dev C++-nya di sini. Seperti biasa ya. Yang pertama kita harus menuliskan include IOStream. Kemudian standar using namespace std, lalu int main, dan return 0. Oke, setelah sampai di bagian yang ini, berikutnya kita perlu melakukan deklarasi variabel. Variabel yang saya punya di sini saya akan memasukkan tipenya adalah tipe float. Ini untuk temperatur yang akan dimasukkan. Kemudian untuk tipenya kita akan gunakan variabelnya adalah tipe karakter atau char. Di sini saya masukkan adalah char A. Kemudian setelah kita melakukan deklarasi variabel, yang perlu kita lakukan berikutnya adalah kita menuliskan ya. Kita menuliskan di sini out enter di temperature to be converted. Titik 2 ya. Lalu kita akan meminta inputan cin. Ini kita meminta user untuk menginput temperatur. Maka cin T. Lalu kita tuliskan lagi enter dan F kecil or F besar if the temperature
in Fahrenheit. Ganti baris di sini. Kemudian cout lagi, or C, or C yang kapital, if the temperature in Celsius. Kemudian titik 2 ya. Ini kita akan meminta user untuk menginput, maka kita kasih si in, ini adalah A. Oke, setelah user memasukkan input, maka kita masuk ke dalam blok percabangan. Percabangan dengan if else. Di sini if ya. Kita masukkan artinya A, jangan lupa di sini sama dengan harus 2 kali ya. Artinya kita mengecek jika nilai A itu apakah sama dengan F kecil, dan kita bisa menggunakan di sini adalah atau A sama dengan F besar. Lalu kita buat bloknya di sini untuk blok percabangan dengan if else. Di sini adalah proses perhitungan ya, atau konversi. Kita tuliskan di sini T ini sama dengan, kalau untuk dari Fahrenheit ke Celsius adalah 5/9. Tapi jangan lupa karena dia tipe datanya ada float, maka 5,0 ya dibagi 9,0 kemudian dikalikan dengan T minus 32. Setelah itu kita akan menampilkan hasilnya. Maka cout ini ganti barisnya 2 kali ya, \n di equivalent temperature is titik koma, maaf ini T ya, adalah T kemudian C seperti ini ya, lalu titik koma. Oke, ini adalah if-nya kalau dia masukin F atau F besar. Sedangkan else-nya di sini karena ini hanya ada 2 kondisi, maka tidak perlu ditulis lagi dan lain-lain. Misalnya A sama dengan itu tidak perlu. Cukup else saja, simple. Kemudian kita lakukan copy paste. Tapi jangan lupa nanti kita ganti. Ini saya copy lalu saya paste di sini. Ini ganti jadi 9/5. Kemudian ininya diganti. Nah, seperti ini jadi plus 32. Nah, ini saya tulis seperti ini. Lalu ini diganti jadi F. Oke, kita coba sekarang untuk lakukan compile ya, F9. Nah, ini tidak ada error yang dihasilkan. Maka kita bisa lanjut untuk menampilkan hasil F10. Oke, saya akan menginput ya, enter the temperature. Saya akan melakukan di sini adalah 100. Enter. Nah, ini suhunya apa? Misalnya adalah Celsius. Oke. Maka hasilnya adalah the equivalent temperature is 212 F. Oke, kita lakukan kebalikannya. Sekarang ini adalah 212. Lalu ininya adalah F. Maka dia adalah 100. Berarti sudah benar ya dari tampilan atau proses. Oke, sekarang saya akan coba memodifikasi tampilannya agar terlihat lebih indah ya. Nah, di sini saya akan kasih trik. Yang pertama adalah untuk menampilkan angka derajat ya. Saya akan gunakan adalah backslash 370 ya. Ini juga sama, backslash 370. Backslash 370 ini
adalah untuk menampilkan simbol derajat. Oke, saya F9. Lalu saya lakukan F10 kembali. Saya coba ya, sekarang saya masukkan misalnya angkanya adalah 32 ya. 32, ini misalnya adalah Fahrenheit, F-nya kecil ya. Nah, ini adalah 0 derajat Celcius. Jadi tampilannya terlihat lebih baik daripada sebelumnya. Nah, sekarang saya akan memberikan tampilan tambahan supaya makin cantik menggunakan IO manip ya, atau input output manipulator. Saya tambahkan di sini adalah include IO manip. Selanjutnya, saya akan memberikan agar tampilannya itu hanya 2 angka di belakang koma saja. Ya, hanya 2 angka di belakang koma. Dan saya pengen dia itu dalam bentuk bilangan desimal ya. Jadi di sini saya bisa tambahkan ya di baris ke-14, saya enter ya. Saya tuliskan di sini misalnya si out. Ini bisa seperti ini ya, fix. Lalu saya tambahkan set precision 2. Artinya di sini ini kita hanya menampilkan 2 angka di belakang koma saja. Sekarang saya F9. Oke, tidak ada error, lanjutkan dengan F10. Nah, coba misalnya di sini ya, saya masukkan ini misalnya adalah 55. Ini dalam Celcius. Nah, ini sama dengan 131,00 Fahrenheit, derajat Fahrenheit. Jadi ada komanya ya, tapi hanya sampai 2 angka di belakang koma saja. Oke, jadi programnya cukup simpel ya. Nah, saya balik ke PowerPoint-nya. Jadi ini sudah bisa kita selesaikan. Nah, akan tetapi di sini ya akan masalah ketika bagaimana ketika kita punya, contohnya ya, kalau yang kita masukkan misalnya bukan F, bukan C. Jadi kita berusaha untuk menjebak error yang mungkin saja dilakukan oleh manusia ya. Misalnya mestinya kan diminta F atau C. Nah, gimana kalau ternyata yang dimasukkan adalah nilai H? Saya akan balik lagi ya ke program Dev C++-nya. Oke, kita masuk di sini. Nah, ketika misalnya di sini yang ditampilkan adalah nilai H ya. Oke, coba di sini F10. Misalnya ini adalah 100 ya. Lalu saya masukkan ini H. Jadi bukan F dan juga bukan C di sini. Nah, yang dilakukan adalah dia mengkonversi otomatis itu dianggap sebagai derajat Celcius. Karena secara diagram alir yang saya buat ya seperti itu. Jadi dia tidak bisa menjebak error di sini ya. Nah, oleh karena itu saya akan memodifikasi di sini. Saya akan memodifikasi sedikit program saya. Saya tidak langsung if else, tapi saya tambahkan di sini adalah else if. Di mana saya tambahkan di sini adalah A sama dengan T, atau A sama dengan T besar. Lalu dilakukan proses perhitungan yang sama. Nah, sedangkan di sini else-nya, nah ini sementara saja ya. Saya tidak akan meminta program untuk balik kembali ya, karena saya belum mengajarkan terkait dengan pengulangan. Jadi saya akan langsung membuat program keluar. Contohnya di sini adalah your input was incorrect, gitu ya, salah. Misalnya program error. Nah, seperti ini saja. Jadi artinya dia langsung close. Jadi tidak perlu kita balik meminta inputan yang benar. Baik, sini saya coba ya. Saya coba untuk lakukan compile F9, lalu saya lakukan run F10. Nah, di sini saya 100 ya, masukkan. Lalu saya masukkan J di sini. Maka ini yang keluar ya. Your input was incorrect, program error, dan dia langsung keluar. Oke ya, jadi itu adalah yang pertama.
bagaimana contohnya kita melakukan program atau membuat program menggunakan if else. Baik, sekarang yang kedua, kita akan memodifikasi program yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu menggunakan if else menjadi menggunakan switch case. Oke, di sini seperti biasa ya. Kita lakukan include IO stream. Kemudian using namespace std int main. Kemudian kita lakukan deklarasi variabel yang sama. Di sini saya akan melakukan copy paste ya. Untuk yang bagian atasnya seperti ini. Nah, ini isinya sama. Oke, tambahan juga di sini adalah include io manip. Sekarang kita akan masuk ke percabangan menggunakan switch case. Apabila kita menggunakan switch case, maka di sini yang pertama ya yang harus kita tulis adalah switch ya. Switch apa pilihannya? Jadi di sini switch. Ekspresinya adalah di sini kita melihat si A-nya ya, variabel A-nya. Switch A. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita switch A, kita tulis kurung kurawa, buka seperti ini. Lalu kita masukkan case-nya. Misalnya di sini adalah case. Nah, di sini ya, misalnya adalah F. Lalu jangan lupa titik 2 ya. Dilanjutkan dengan tanda titik 2. Setelah itu kita berikan prosesnya. Saya akan coba copy ya di sini. Proses perhitungannya. Lalu selanjutnya case yang berikutnya, jangan lupa kita tutup dengan break ya. Lalu case yang berikutnya adalah case C ya. Seperti ini. Lalu kopikan proses yang sama ya. Kemudian jangan lupa kita masukkan di sini adalah break. Dan terakhir adalah default. Baik, seperti ini ya, kita sudah copy paste. Kita coba jalankan ya, F9. Cek ada error atau tidak. Baik, nah di sini masih menggunakan F kecil dan C kecil. Bagaimana kalau kita mau menggunakan F kecil atau F besar ketika kita menggunakan switch case? Untuk melakukan itu kita tidak bisa seperti if else ya, menggunakan atau. Kita harus mengcopy paste di sini. Ini sama persis. Lalu kita ganti menjadi F besar. Lalu berikutnya yang di sini juga sama, kita copy, lalu kita paste. Kita ganti menjadi C besar. Lalu kita coba F9 untuk compile. Dan di sini tidak ada error, lalu kita coba run F10. Kalau saya masukkan temperaturnya adalah 100. Lalu di sini C besar. Maka dia dapat menghitung bahwa hasilnya adalah 212. Kita coba lagi.
kali ini adalah 212, lalu saya masukkan sini F kecil. Maka dia menghitung ini adalah 100 derajat Celcius. Kemudian apabila saya masukkan misalnya temperaturnya adalah 100, kemudian di sini saya salah ketik misalnya T ya. Maka di sini programnya juga akan menunjukkan hasil error. Baik, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat.